kabar? Semoga teman-teman baik saja dimanapun kalian berada. Teman-teman, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang merasa tersakiti. Banyak sekali orang yang sulit untuk mengampuni. Dan rasa sakit itu seringkali disimpan, dipendam, dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengampunan. Apa yang kitab suci katakan tentang pengampunan? Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Tolong kami agar mengerti kehendak-Mu, mengerti isi firman-Mu, dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Dengan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan melunaskan.' Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangmu itu akan melunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian firman Tuhan. Ya, dari firman Tuhan ini kita bisa tahu bahwa pada saat itu Petrus sedang bertanya kepada Yesus tentang pengampunan. Petrus bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali kah?" Apa jawab Yesus? Yesus menjawab, "Bukan, melainkan 70 kali 7 kali. Jumlah itu bahkan melebihi umur seorang manusia. Artinya apa? Yesus menunjukkan bahwa kalau kamu mau mengampuni, ya ampunilah senantiasa. Salah, ampuni. Salah, ampuni. Dan setelahnya Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang raja yang sedang mengadakan perhitungan, dan didapati bahwa ada satu orang hamba yang memiliki hutang jumlahnya 1.000 talenta. Kalau kita hitung, 1 talenta itu nilainya 6.000 dinar. Kalau 10.000 talenta berarti nilainya 60 juta dinar. Dan teman-teman tahu nggak? 1 dinar itu sama dengan upah sehari kerja.
Maka hutang si hamba tadi yang jumlahnya 10.000 talenta itu sama dengan upah 60 juta hari kerja. Kalau dihitung tahun, itu jumlahnya lebih dari 160.000 tahun. Jadi butuh waktu 160.000 tahun bekerja supaya ia bisa meluluskan hutangnya. Bukankah itu mustahil? Oleh karena itu, raja itu memerintahkan supaya hamba tadi dijual, anak istrinya juga ikut dijual untuk melunaskan hutangnya. Tapi hamba tadi kemudian memohon belas kasihan, Tuhan tolong berikan hamba waktu untuk melunasinya. Dan karena kasihan, akhirnya raja itu memberikan pembebasan. Ia dibebaskan dari utang yang begitu besar. Nah, setelah hamba itu keluar, dia bertemu dengan temannya yang punya utang 100 dinar. Dan apa yang dia lakukan? Ketika melihat temannya itu, dia mencekik temannya dan memaksa temannya itu untuk membayar hutang. Bisa dibayangkan, tadi dia punya hutang 60 juta dinar, sedangkan temannya yang punya hutang 100 dinar dia paksa untuk mengembalikan. Dan bukan hanya itu saja, hamba itu memenjarakan temannya. Mendengar hal itu, sang raja pun marah dan membawa hamba itu kepada Algojo-Algojo. Dari perumpamaan ini kita bisa tahu bahwa raja itu menggambarkan Tuhan. Tuhan yang memberikan pengampunan kepada manusia, pengampunan yang begitu besar. Dan seorang hamba tadi menggambarkan seorang manusia yang sudah diampuni tapi tidak mau mengampuni temannya. Dan kita tahu melalui firman ini, Tuhan mengajak kita untuk mau mengampuni sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Mungkin kita sudah sering mendengar kalimat ini, oh ya, aku tahu bahwa aku harus mengampuni. Tapi kok sulit? Kita akan lihat, kita akan renungkan bersama seberapa besar pengampunan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Teman-teman sadar gak sih? Kita itu manusia yang berdosa. Kita berdosa terhadap Tuhan. Kita seringkali tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhan, tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita juga mungkin sering tidak mempercayainya. Kita sering menyalahkan Tuhan ketika kita jatuh. Dan masih banyak sekali dosa tersembunyi yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, kita ini manusia yang berdosa. Dan kabar baiknya adalah Tuhan sudah mengampuni kita. Bahkan sebelum kita minta ampun, Tuhan sudah mengampuni kita. Dan melalui pengampunannya itu, kita bisa layak menghadap Tuhan. Kita yang tadinya layak untuk dihukum, dibebaskan dari hukuman. Kita yang tadinya tidak layak untuk menghadap Tuhan, dilayakkan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, ini adalah pengampunan yang Tuhan berikan, pengampunan yang begitu besar. Kini waktunya bagi kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang telah Tuhan lakukan kepada kita, mengampuni sesama kita. Mungkin ada yang mengatakan, hal itu terlalu sakit untuk dilakukan, itu sulit sekali. Menurutmu, itu nggak menyakitkan bagi Bapa? Dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia, yaitu Yesus, dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pengampunan, hal ini menyakitkan bagi Bapa, karena Bapa harus menyerahkan anak tunggalnya yang tidak berdosa untuk dihukum sama seperti orang yang berdosa. Ya, demi kita semua, agar kita beroleh pengampunan. Bapa rela anaknya disiksa, dihina, disakiti,
agar kita beroleh pengampunan. Ya, pengampunan memang butuh pengorbanan, dan hal itu sudah diteladankan oleh Bapa. Bapa sudah memberi pengampunan dengan penuh pengorbanan. Lagi pula, kita juga sudah diampuni oleh Bapa. Masa iya kita tidak mau mengampuni orang lain? Masa iya kita mau jadi sama seperti hamba yang jahat tadi, hamba yang tidak tahu diri tadi? Ya, memang mengampuni itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi bukan berarti bahwa hal itu sulit atau mustahil untuk dilakukan. Ada proses yang harus dilalui. Mari kita terus ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Dan sebagai orang yang sudah diampuni, maka marilah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan jika itu masih sangat sulit, mari teruslah berdoa, mohon pertolongan Tuhan agar kita bisa mengampuni. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk mampu mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi sama seperti Engkau telah mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.